Bendera merah putih sepanjang 77 meter akhirnya dibentangkan oleh masyarakat dan TNI Polri di sepanjang pantai Pulau Fani, Kepulauan Riau, Kabupaten Raja Ampat. Sebanyak 765 penghuni di lembaga permasyarakatan diusulkan menerima remisi Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 tahun 2022. Selamat petang saudara, berita Papua Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Senin 15 Agustus 2022. Sejumlah informasi dari daerah di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Maria Talimbekas, inilah Papua Barat hari ini selengkapnya. Saudara, bendera merah putih sepanjang 77 meter akhirnya dibentangkan oleh masyarakat dan TNI Polri di sepanjang pantai Pulau Fani, Kepulauan Riau, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat. Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpau bersama Kapolda dan Pangdam 18 Kasuari tiba dengan helikopter dan disambut oleh pejabat TNI dan pimpinan OPD dan masyarakat dengan menggunakan tarian adat penyambutan tamu yakni Mansorandak. Acara kemudian dilanjutkan dengan pembagian sembako berupa program tangan kasih serta kegiatan lainnya yang telah disusun oleh panitia. Dan yang paling meriah adalah pembentangan dan penancapan bendera merah putih sepanjang 77 meter dan 77 bendera yang diikat pada tiang oleh masyarakat serta TNI Polri yang berlangsung di tepi pantai Pulau Fani, yang merupakan pulau terluar Indonesia yang masuk ke dalam Kepulauan Riau, Kabupaten Raja Ampat. Pembentangan dan penancapan bendera tersebut adalah bagian dari kunjungan kerja penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpau ke pulau tersebut, sekaligus dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 pada tanggal 17 Agustus mendatang. Saat ini Pulau Fani perlu sentuhan khusus dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah dengan melibatkan OPD teknis agar potensi yang berada di pulau tersebut dapat dikembangkan sehingga dapat mengangkat nama Pulau Fani terutama dalam bidang pariwisata bahari. Dari Pulau Fani, Kepulauan Riau, Kabupaten Raja Ampat, Maria Talimbekas, Niko Patipawai, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, puluhan anggota TNI Angkatan Laut siap menjaga Pulau Fani, distrik Kepulauan Riau, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat, yang merupakan pulau terluar Indonesia yang terletak di Samudra Pasifik, serta berbatasan dengan negara Palau. Pulau Fani, distrik Riau, Kabupaten Raja Ampat, merupakan pulau terluar Indonesia yang terletak di Samudra Pasifik. Sebelah utara Pulau Fani adalah negara Palau, sedangkan bagian selatan adalah Pulau Ik, Pulau Miaren, dan Kepulauan Riau. Sebelah timur adalah Pulau Mapia, dan sebelah barat adalah Pulau Halmahera. Melihat letak dan strategis pulau tersebut, pihak pemerintah Indonesia pun langsung menempatkan personil Angkatan Laut yang dibagi dua, yakni anggota organik Posal atau Pos Angkatan Laut Pulau Fani, dan Satuan Tugas Pengamanan Pulau Terluar atau Satgas Pamputer. Pemirsa, saat ini saya sudah berada bersama Komandan Lantamal 14 Sorong, Laksamana Pertama TNI Imam Musani, di mana kami akan berbincang-bincang mengenai penjagaan di Pulau Fani. Selamat pagi, Komandan. Selamat pagi. Komandan, ini berapa personil yang ditugaskan di Pulau Fani ini? Jadi yang bertugas di Pulau Fani ini ada dua bagian. Ya, yang pertama anggota organik Posal Pulau Fani itu di bawah Lantamal 14 Sorong itu terdiri dari 10 personil. Kemudian
ada lagi dari Satgas Pengamanan Pulau Terluar, Satgas Pamputer, itu dari prajurit marinir sebanyak 35 personil. Nah, mereka berada di sini. Kalau yang personil Posal di bawah Lantamal 14 itu, Posal Pulau Fani, itu selamanya akan berada di sini karena itu merupakan anggota organik. Terus kemudian yang untuk Satgas Pengamanan Pulau Terluar itu dia bertugas selama 9 bulan. Jadi setelah nanti 9 bulan akan berganti lagi dengan Satgas yang baru, personil yang baru. Tentu kalau penjagaan kita juga selama berdinas di sini, anggota kita ini juga ada patroli laut, juga mengamankan perairan di sekitar Pulau Fani ini, terutama untuk menjaga jangan sampai ada kapal-kapal asing yang masuk ke wilayah kita. Saat ini pihak TNI Angkatan Laut juga membuka peluang bagi putra-putri asli Papua untuk bergabung sehingga mereka dapat berpartisipasi untuk menjaga Pulau Fani sebagai bentuk kecintaan mereka terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sesuai dengan kebijakan Bapak Kasal, Laksamana Pertama TNI Yudo Margono, untuk pemenuhan personil di posal-posal, di lanal-lanal maupun di lantamal, terutama di wilayah timur, di wilayah Papua ini, diutamakan orang-orang asli Papua. Nah, orang-orang asli Papua itu siapa? Itu ya orang asli Papua yang memang suku dari Papua, terus kemudian juga ditambah pendatang, namun yang bersangkutan itu lahir dan besar di Papua. Nah, itu diharapkan nanti kalau sudah kita rekrut menjadi prajurit TNI Angkatan Laut, akan mengawai sesuai dengan daerah di mana mereka lahir. Kalau misalnya ada personil yang lahirnya di Kaimana, itu juga nanti kita rekrut, kita didik menjadi prajurit Angkatan Laut, dan nanti setelah selesai pendidikan akan kita tempatkan di Kaimana juga. Seperti yang di Pulau Fani sini, kami juga mencari pemuda-pemudi yang di sekitar Pulau Fani, di Pulauan Ayau situ, nanti kita rekrut untuk menjadi Angkatan Laut, dan setelah pendidikan selesai, nanti kita akan tempatkan di Posal Pulau Fani ini. Saat ini Pulau Fani masih membutuhkan perhatian serius dari pemerintah pusat dan daerah, terutama mengenai sarana dan prasarana bagi para prajurit dan sebagian kecil masyarakat agar mereka lebih betah tinggal di pulau tersebut. Dari Pulau Fani, Kepulauan Ayau, Kabupaten Raja Ampat, Maria Talim Bekas, Niko Patipawai, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, Pulau Fani, Distrik Kepulauan Ayau, merupakan pulau terluar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Provinsi Papua Barat dan berada tepat di Lautan Pasifik dan berbatasan langsung dengan negara Palau. Pulau Fani merupakan gugusan pulau-pulau Asia yang berada di wilayah Kabupaten Raja Ampat, selain Pulau Igi dan Miaren. Pulau Fani memiliki arti nama yang berasal dari bahasa daerah Kepulauan Ayau, yang artinya kaca atau cermin. Nama Pulau Fani lebih dikenal oleh masyarakat sekitar dengan nama Fan Kawap. Di pulau ini tidak ada penduduk atau masyarakat asli yang tinggal menetap. Hanya ada pos angkatan laut dengan 35 prajurit yang bertugas mengamankan wilayah laut NKRI. Pulau Fani merupakan pulau mencari atau pulau persinggahan di mana masyarakat dari pulau sebelah di Kampung Rutum dan Kampung Rani datang hanya untuk mencari kebutuhan mereka, seperti melaut untuk mencari ikan dan memanfaatkan hasil kebun seperti kelapa atau kopra. Untuk akses transportasi laut ke Pulau Fani dapat menggunakan kapal cepat atau ekspres Belibis dengan waktu tempuh kurang lebih 6 jam perjalanan. Sementara itu, untuk kapal perintis dengan waktu tempuh kurang lebih 12 jam perjalanan dari kota Sorong. Pemirsa, saat ini saya sudah berada di ruang komando di kapal Ekspres Belibis, di mana saya akan mewawancari Kapten mengenai perjalanan ke Pulau Fani. Selamat pagi, Pak Kapten. Selamat pagi. Kalau kita menuju ke Pulau Fani, normalnya kita perjalanan berapa jam? Kurang lebih 5,5 jam perjalanan. Kalau misalnya cuacanya buruk atau bergelombang, berapa jam?
Biasanya kalau cuaca agak buruk pasti kecepatan kita agak kurangi. Jadi menambah ya minimal 6,5 jam lah. 6 jam. Iya. Pulau Fani merupakan pulau terluar yang jauh dari sentuhan tangan manusia, sehingga potensi wisata pulau yang masih terjaga dengan baik di pulau ini memiliki garis pantai pasir putih, laut yang jernih, bak kaca, dan nyur melambai di sepanjang pantai. Dari Pulau Fani, Kepulauan Ayau, Kabupaten Raja Ampat, Maria Talimbekas, Niko Patipawae, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, sebanyak 795 penghuni di lembaga pemasyarakatan diusulkan menerima remisi Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 tahun 2022 dari Kementerian Hukum dan HAM wilayah Papua Barat. Setiap perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham wilayah Papua Barat, memberikan remisi atau pengurangan masa hukuman terhadap para narapidana yang saat ini tengah menjalani sisa masa hukuman mereka. Kepala Kemenkumham Papua Barat Taufikur Rahman kepada TVRI Papua Barat pada Senin pagi mengatakan, dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77, jajaran kantor Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat telah mengusulkan remisi kepada warga binaan permasyarakatan dari berbagai lapas dan rutan yang ada di Kanwil, Papua Barat. Taufikur Rahman mengatakan dari jumlah warga binaan di wilayah Papua Barat yaitu 1.304 penghuni, itu terdiri dari narapidana 1.016, tahanan 288 orang sudah diusulkan mendapat remisi. Yang mendapatkan remisi RU1 atau mereka yang masih menjalani sisa masa pidana sebanyak 788 narapidana, dan RU2 yang menerima remisi dan dinyatakan langsung bebas sebanyak 7 orang dengan total keseluruhan narapidana yang menerima remisi tahun ini sebanyak 795 orang. Terima kasih. Perlu kami sampaikan bahwa dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77, jajaran kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat telah mengusulkan remisi kepada warga binaan pemasyarakatan yang ada di wilayah Kanwil, Papua Barat dari berbagai lapas dan rutan yang ada di wilayah Papua Barat. Dari jumlah warga binaan 1.304 penghuni itu terdiri dari narapidana 1.016, tahanan 288, itu sudah kami usulkan remisi. Yang mendapatkan remisi RU1 itu sebanyak 788 narapidana, RU2 sebanyak 7 orang. RU1 itu artinya bagi narapidana yang telah mendapatkan remisi masih ada sisa pidana yang harus dia jalani. RU2 artinya bagi narapidana ketika dia mendapatkan remisi, hari itu juga telah habis masa pidananya dan langsung bebas. Taufikur Rahman meyakini masyarakat bahwa yang mendapatkan remisi Hari Kemerdekaan Republik Indonesia adalah mereka yang telah memenuhi syarat administrasi maupun syarat substansi. Jadi tidak mungkin narapidana itu tidak mendapatkan remisi ketika dia telah memenuhi syarat. Yakinlah masyarakat bahwa narapidana yang mendapatkan remisi adalah mereka yang telah memenuhi syarat, baik syarat administrasi maupun syarat substansi. Jadi tidak mungkin narapidana itu tidak mendapatkan remisi ketika dia telah memenuhi syarat. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, dalam rangka menyongsong HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77, Sekolah Dasar Advent Manokwari menggelar beberapa jenis lomba bagi siswa-siswi di lingkungan sekolah. Semarak HUT RI ke-77 tahun 2022, Sekolah Dasar Advent Brawijaya menyambut dengan beberapa kegiatan mata lomba bagi siswa dan siswi mulai dari kelas 1 sampai kelas 6.
Manase Letlora menyebutkan siswa-siswi merasa sangat bergembira karena bisa mengikuti lomba yang dilaksanakan oleh sekolah tahun ini. Karena 2 tahun terakhir tidak dilaksanakan berbagai kegiatan menyongsong HUT RI karena masih dalam situasi pandemi COVID-19. Namun di tahun ini SD Advent kembali menggelar lomba bagi siswa-siswi. Beberapa mata lomba yang dibuat oleh sekolah, Dewan Guru telah ditetapkan untuk perlombaan antar kelas dan juga antar siswa, dan itu sudah mulai dilaksanakan pada hari ini tadi pada jam 8.30 kami buka untuk kegiatan ini, dan sampai besok kegiatan yang sama terus kami laksanakan dengan harapan anak-anak boleh bergembira, bersuka cita, menikmati hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 ini dengan senang hati. Sudah lama tidak melaksanakan kegiatan ini, dan pada kali ini, hari ulang tahun ini, mereka bergembira ria, bersenang-senang oleh karena baru tahun ini dimulai lagi acara-acara penting dalam memperingati akan kemerdekaan Republik Indonesia. Berbagai mata lomba yang digelar yaitu lomba antar kelas dan antar siswa, yakni keindahan kelas, makan kerupuk, lari kelereng, tarik tambang, gawang mini, jalan balon, dan fashion show. Rasa bahagia disampaikan oleh seorang siswi kelas 3 yang bangga boleh mengikuti kegiatan lomba di tahun ini. Nama saya Christine Nasaribab. Saya senang sekali mengikuti lomba pada hari ini, seperti lomba makan kerupuk, sama lari balon, tarik tambang. Kegiatan ini dilakukan untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap pendidikan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berbagai lomba dilaksanakan mulai dari tanggal 15 sampai 16 Agustus. Maria Talembekas, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, H-2 pelaksanaan upacara bendera peringatan HUT Republik Indonesia ke-77, ASN Provinsi Papua Barat diharapkan berpartisipasi dalam pelaksanaan pembersihan Stadion Sanggeng Manokwari. Hal tersebut disampaikan dalam apel gabungan yang dilaksanakan pada Senin 15 Agustus 2022 kepada seluruh aparatur sipil negara di setiap OPD dapat mendukung proses pembersihan Stadion Sanggeng sebagai pusat pelaksanaan perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-77 yang tinggal beberapa hari lagi. Asisten 1 Sekda Papua Barat Robert Rumbekwan dalam arahannya menegaskan kepada seluruh ASN dan juga pegawai di setiap OPD usai mengikuti apel dapat menuju ke lapangan Sanggeng agar bersama-sama membersihkan lingkungan sekitar Stadion Sanggeng. Hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 yang akan dilaksanakan di mana? Aduh, paling kecewa sekali. Akan dilaksanakan di Stadion Sanggeng. Siapa yang tinggal di Sanggeng? Angkat tangan yang tinggal di Sanggeng. Tidak ada. Oh, berarti kita semua tidak tahu tempat. Jadi hari ini kita punya tugas untuk semua pegawai ASN yang tidak punya kegiatan yang terjadwalkan hari Senin, itu semua berada di lapangan Sanggeng. Perintah dari Bapak Sekda untuk kita bersihkan semua yang masih kotor di halaman di sekitar Stadion Sanggeng. Jadi pimpinan OPD, di sana saya sudah lihat rumput masih tinggi, kotoran masih banyak. Jadi tugas kita siapkan mesin babat dan sapu garuk untuk kita bersihkan. Informasi untuk kita, tanggung jawab kita hari ini sesuai perintah dari Bapak Sekda, kita hadir di lapangan di Stadion Sanggeng untuk membersihkan stadion yang masih terkesan kotor. Hal lain yang juga disampaikan terkait dengan kehadiran aparatur sipil negara yang terkesan kalau penjabat Gubernur Papua Barat yang memimpin apel, baru seluruh lapangan apel terisi penuh dengan pegawai, terkesan cari muka di depan pimpinan.
Kalau tidak mau apel, tidak usah datang. Jangan kalau ada gubernur baru semua punya muka. Seperti apa itu? Muka 100 begitu. Dihimbau kepada seluruh pegawai negeri sipil di lingkup pemerintah Provinsi Papua Barat dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Walaupun pekerjaan yang diberikan sangat kecil, contohnya saat ini diharapkan seluruh pegawai dapat membersihkan Stadion Sanggeng bersama. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Saudara Kepala Suku Besar Arfak Domingus Mandacan berpesan, sebagai pemimpin harus menjadi contoh yang baik untuk keluarga dan juga masyarakat dengan melakukan hal-hal yang positif dan bermanfaat bagi banyak orang. Hal tersebut disampaikan Kepala Suku Besar Arfak Domingus Mandacan saat menghadiri ibadah pelantikan Badan Pengurus Harian Majelis Daerah Meikereni, Gereja Persekutuan Alkitab Indonesia. Pesan yang disampaikan Kepala Suku Besar Arfak adalah saat ini kita semua sudah diberkati. Dengan segala profesi pekerjaan yang kita lakukan, sekarang saatnya untuk kita menjadi berkat bagi banyak orang. Lebih lanjut disampaikan, kita sebagai anak Tuhan yang menjadi pemimpin harus menjadi panutan dalam keluarga dan juga masyarakat dengan melakukan hal-hal yang baik bagi banyak orang. Mari saja semua, pertama keluarga besar Arfak ini, mari jangan kita kembali ke gelap lagi. Kita sudah ada di terang Injil Yesus Kristus, kita sudah terima berkat dan sekarang kita harus jadi berkat orang ya. Nah, jadi selalu saya bilang Tuhan sudah bagi pekerjaan sekarang untuk kita semua. Ada menjadi ya pelayan-pelayan firman Tuhan. Ada juga menjadi petani, nelayan, pedagang, pengusaha, ini semua. Ya. Ada menjadi kepala daerah, baik di provinsi, kabupaten, kota, sampai ya RT RW. Jadi Tuhan sudah bagi pekerjaan yang hadir untuk kita semua. Iya dong? Ya, kalau semua mau jadi pejabat sampai yang kasih makan kita. Hal berikut, mari memang kita jadi pemimpin ini. Kita korbankan kita punya kesenangan. Kita jadi pemimpin, kita kembali kita kesenangan. Kalau di birokrat pemerintahan yang ini, ya kan? Ya, ketika misalnya kemarin ya, kalau suku jadi camat, jadi bupati, jadi karatekan bupati, jadi gubernur, sekarang dia jadi kepala suku, ya ini kita tinggalkan kita punya kesenangan. Ya mungkin biasanya ya kita menyanyi di karaoke sana. Sekarang ya untuk hal yang baik, oke lah, untuk bakat, oke. Ya. Tapi kalau untuk hal yang negatif tidak boleh ada di sana. Ya, Tugas utama yang saat ini kita harus lakukan, bagaimana menyiapkan generasi muda Papua untuk menjadi pemimpin masa depan dengan selalu bersandar kepada Tuhan yang dimulai dari dalam keluarga. Jadi itu. Jadi kamu lihat kalau Bapak itu pernah minum, saya tidak ada kan? Dan itu kita bakal belajar apa yang kita bicara dan kita komitmen rakyat akan ikuti kita. Jadi kita supaya sesuatu saya sebenarnya saya tidak akan minum anggur ya, minum itu yang Yanti ya berarti pasti tidak boleh gitu. Ya, jangan kamar ya tidak boleh mungkin saya bicara tapi kita jabarkan kan. Tugas tanggung jawab kita anak-anak ya. Supaya mereka ke depan itu menjadi anak-anak yang diberkati supaya mereka ini layanan dilanjutkan ke pemimpinan kita. Ya toh, ke depan mereka lah yang nanti jadi pemimpin pemerintahan, jadi pemimpin di tingkat provinsi ataupun kabupaten, bahkan juga di distrik, ya sampai ke kampung-kampung ada, tapi juga di gereja juga demikian ya. Nah, ingat ya. Banyak yang dipanggil, Tuhan sedikit yang dipilih dan ditetapkan menjadi pemimpin-pemimpin. Termasuk tadi ya, menjadi daerah mikirin yang tadi waktu dilangsungkan banyak yang menjadi badan pengurus harian ini, tetapi itulah tidak semua itu harus jadi pengurus. Yang dipanggil Tuhan tadi banyak, tapi sedikit tidak Tuhan tetapkan. Bapak-bapak,
BNPB yang menentukan tadi dari kesehatan berikan tanggung. Kepala Suku Besar Arfak menegaskan bahwa generasi muda saat ini harus terbebas dari minuman keras, narkoba, dan juga pergaulan bebas yang dapat merusak masa depan mereka. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, 87 kendaraan bermotor roda 2 terjaring dalam razia knalpot racing oleh Satuan Lalu Lintas Polres Manokwari di Jalan Trikorawosi pada Sabtu 13 Agustus 2022. Diduga kerap digunakan untuk melakukan aksi balapan liar yang dilakukan pada setiap malam minggu di seputaran Wosi Manokwari. Puluhan motor roda 2 berhasil terjaring dalam operasi balapan liar oleh Polres Manokwari. Penertiban puluhan kendaraan bermotor di seputaran Jalan Trikorawosi Manokwari bertujuan untuk meminimalisir kecelakaan lalu lintas. Selain itu, puluhan kendaraan langsung disita oleh petugas dan dibawa ke Polres Manokwari. Kasat Lantas Ibtu Suban Ohoimas mengatakan, razia yang dilakukan malam minggu atas pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat sekitar Wosi yang merasa resah karena balapan liar masih terjadi di Jalan Trikorawosi. Olehnya itu, Polres Manokwari melakukan sweeping dan berhasil menjaring sebanyak 87 kendaraan roda 2 yang kedapatan menggunakan knalpot racing. Dan bagian daripada respon kami terhadap keluhan masyarakat yang cukup terganggu terhadap ambang kebisingan yang ditimbulkan penggunaan daripada knalpot racing. Sebanyak 87 kendaraan sepeda motor yang menggunakan knalpot racing berhasil kami jaring, kemudian kami berikan dalam bentuk tilang yang telah diterima oleh setiap pengendara, dan semua kendaraan saat ini telah kami amankan di kantor Satlantas Polres Manokwari. Ini kami amankan dengan tujuan bahwa setiap kendaraan tersebut yang pertama bisa segera melengkapi kendaraannya sesuai dengan spek-tek daripada kendaraan tersebut, baik itu kelengkapan knalpot yang sesuai dengan standar. Kemudian yang kedua, melengkapi daripada TNKB sesuai dengan STNK. Kemudian beberapa perlengkapan kendaraan lain yang memang pada saat kami lakukan pemeriksaan tidak sesuai dengan ketentuan, termasuk dengan beberapa surat-surat yang tidak mampu ditunjukkan oleh pengendara tersebut. Sesuai dengan perintah Kapolres Manokwari, Satlantas akan kembali rutin melakukan sweeping balapan liar di wilayah Manokwari. Meski sempat beberapa waktu terjadi penurunan tindakan di lapangan, namun ke depan Kasat Lantas mengatakan sweeping balapan liar akan kembali dilaksanakan pada setiap malam minggu dan pada hari-hari biasanya. Bapak Kapolres tadi pagi, beliau sudah menerima laporan kami, kemudian beliau memastikan bahwa kegiatan yang serupa akan terus kami laksanakan dengan pola dan cara bertindak yang tentu akan kami lakukan berbeda, plus dengan jam penindakan yang tidak akan sama seperti hari-hari sebelumnya. Ini terkandung maksud bahwa kami ingin memastikan bahwa Manokwari kita bisa mendekati zero balapan liar. Karena harus kami akui mendekati daripada akhir tahun, tren peningkatan kecelakaan lalu lintas dengan fatality korban ini sangat kami khawatirkan terjadi peningkatan, sehingga memastikan menyelamatkan anak bangsa, khusus pengendara sepeda motor di Manokwari, adalah sebuah kewajiban yang harus kami laksanakan dengan tujuan mengurangi korban kecelakaan. Kepada orang tua untuk dihimbau agar selalu mengingatkan anak-anak mereka untuk tidak melakukan balapan liar. Hal itu sangat merugikan dirinya dan keluarga maupun orang di sekitar. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, setelah melalui proses pembangunan yang cukup lama, akhirnya Jemaat GKI Otto Geisler Biryosi dapat meresmikan rumah pastori yang dihadiri oleh pemerintah provinsi serta Forkopimda Pemkab Manokwari. Diawali dengan ibadah pada Minggu pagi 14 Agustus 2022 yang dipimpin oleh Pendeta Esti Tohu. Jemaat GKI Otto Geisler Biryosi menggelar acara peresmian rumah pastori. Acara peresmian ini sendiri dihadiri oleh sejumlah pejabat, diantaranya Gubernur Papua Barat yang diwakili oleh Asisten 1 Setda Papua Barat Robert Rumbekwan, Bupati Teluk Bintuni Petrus Kasihiu, Bupati Manokwari yang diwakili oleh Asisten 1 Sekda Wanto,
Forkopimda Kabupaten Manokwari, serta Badan Pengurus Klasis Manokwari. Dalam sambutan Gubernur Papua Barat yang dibacakan Asisten 1 Setda Papua Barat, Robert Rumbekwan, menyampaikan apresiasi yang diberikan kepada jemaat GKI Otoge Sler Biryosi, yang dimana telah bekerja keras membangun rumah pastori jemaat, hingga membuat jemaat ini mendapat bantuan pembangunan pada masa pemerintahan Gubernur Domingus Mandacan. Kemudian yang berikut, kami pemerintah Provinsi Papua Barat mengapresiasi niat dan kerja keras daripada jemaat ini, sehingga pastori jemaat sudah bisa terselesaikan tepat pada waktunya, walaupun ada masa vakum yang tadi Bapak Ketua Panitia sudah sampaikan. Ya, biasa panitia ini ada semangatnya, ada kerja kerasnya, tetapi ada juga kondisi dinamik. Ya, itu kebiasaan dan tidak bisa kita pungkiri. Usai pelaksanaan ibadah, dilakukan pengguntingan pita serta peninjauan isi dari bangunan gedung pastori yang baru. Diketahui bahwa gedung pastori jemaat GKI Otoge Sler Biryosi ini dibangun dengan luas 9 x 12 meter persegi dan berlantai 2. Pada kesempatan ini pula, Bupati Kabupaten Teluk Bintuni menyerahkan bantuan secara pribadi kepada panitia pembangunan untuk melengkapi beberapa fasilitas yang belum tersedia pada rumah pastori dan juga gedung gereja. Jeffrey Arizona, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Manokwari saat ini menjadi kampus pilihan masyarakat di Papua Barat. Dengan mutu dan kualitas manajemen yang baik, membuktikan meningkatnya penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2022-2023. Sebagai seorang pengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum, saat 2008 baru dapat beasiswa dari Amerika. Sejak dibukanya penerimaan mahasiswa baru di STH Manokwari tahun akademik 2022-2023, jumlah peminat yang mendaftar sebanyak 1.001 orang dan yang berhasil lulus seleksi tertulis dan wawancara sebanyak 505 orang. Selanjutnya mengikuti pengenalan kehidupan kampus yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2022 dan dilaksanakan selama 3 hari. Ketua STH Manokwari Philip Wamapma mengatakan persaingan perguruan tinggi di bidang hukum sangat tinggi dan saat ini publik telah melihat kualitas STH yang terus berkembang ke arah yang lebih baik. Hal ini dibuktikan pada penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2022-2023. Kebanyakan adalah siswa SMA yang baru lulus tahun 2022, langsung menentukan pilihan untuk berkuliah di STH Manokwari. Lebih lanjut disampaikan untuk STH Manokwari saat ini, proses pembenahan ke arah yang lebih baik terus dilakukan dengan menyiapkan mutu, kualitas, dan juga dengan manajemen yang lebih baik. Anak-anaknya untuk kuliah di STH Manokwari. Tentu kami sadar sesungguhnya bahwa persaingan perguruan tinggi di bidang hukum semakin tinggi, ya. Tetapi kita selalu menata dan mengevaluasi diri kita dan apa yang kita lakukan itu kemudian menjadi catatan bagi publik untuk menentukan pilihan untuk kuliah. Kali ini yang menjadi catatan kita adalah mahasiswa kita ini tamat SMA langsung menentukan pilihan untuk kuliah. Itu yang menjadi poin kita. Kalau dulu mahasiswa siswa tamat SMA dia memilih untuk ke PTN atau ke luar Papua. Sekarang yang terbanyak lulusan 2022. Artinya menunjukkan bahwa mahasiswa itu dia sudah punya referensi, dia sudah punya catatan tentang pilihan untuk kuliah. Yang kedua, kita melihat bahwa memang waktu-waktu ini kan persoalan hukum itu dominan di publik, sehingga kemungkinan besar itu juga menjadi faktor yang mendorong orang untuk mempelajari tentang hukum. Nah, sementara itu kita sendiri di dalam memang kita punya mutu, punya kualitas, dan memang kita sudah mempersiapkan manajemen kita yang kuat sehingga mampu untuk apa yang kita lakukan itulah yang menjadi referensi bagi orang untuk memilih kuliah di STH Manokwari.
Untuk tahun 2022, STH Manokwari mendapat 100 beasiswa bagi mahasiswa dan mahasiswi yang diberikan oleh aspirasi DPR RI, dan juga ada beasiswa dari STH Manokwari, yaitu beasiswa perpuluhan yang diberikan kepada mahasiswa yang statusnya yatim piatu. Diharapkan peran pemerintah daerah dalam memberikan bantuan beasiswa bagi mahasiswa di Manokwari. Ini merupakan cara kita sebagai pimpinan PTS, ya saya juga harus berusaha bagaimana memberikan kontribusi bagi atau setidaknya membantu sesama mahasiswa kita yang membutuhkan. Hampir hari ini kan kita lihat hampir orang kuliah ataupun mahasiswa atau siswa-siswi SMP SD ini kan bermasalah soal biaya pendidikan. Nah, saya juga ya tentu DPD tidak punya biaya aspirasi, tapi saya bermitra dengan Pak Robert Kardinal dan beliau sangat loyal dan sangat punya cinta kasih kepada pendidikan, dan dengan mitra dan pertemanan kita itu kemudian mengalokasikan 100 orang untuk mendapatkan beasiswa dari aspirasi DPR. Nah, dari STH Manokwari pun saya tidak tinggal diam, kami juga punya beasiswa perpuluhan. Nah, ini sebagai kewajiban kita sebagai orang yang percaya untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada kita. Dan saya punya pengalaman soal itu, dan kita dari 10% itu ada kurang lebih sekitar 13 orang yang dari seleksi siswa-siswi yang yatim piatu. Nah, itu kemudian kita berikan beasiswa. Kita juga berharap pemerintah provinsi dan kabupaten kota untuk intens dalam peduli tentang pendidikan, karena itu satu-satu cara untuk mengangkat harkat dan martabat kita sebagai orang di Papua. Untuk menciptakan perguruan tinggi yang berkualitas, STH Manokwari terus membenah diri dengan meningkatkan tenaga pendidik yang profesional di bidang hukum, serta menyiapkan fasilitas pendukung, bangunan kelas, dan juga sarana dan prasarana, sehingga lulusan dari STH Manokwari tidak kalah dari perguruan tinggi yang ada di Indonesia Timur. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Papua Barat hari ini, edisi Senin 15 Agustus 2022. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Talim Bekas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.